stereotipnya gitu. Bayar itu juga gak bodoh-bodoh banget tuh. Misalnya, Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang di Hipmi Talks, di mana kita akan berbincang-bincang berbagai aspek di dunia perdagangan dan dunia usaha. Nah, pada siang hari ini kita kebetulan kedatangan tamu spesial. Narasumber kita itu Ibu Yuli. Ini makasih banyak ya Bu udah berkenan hadir di acara kami gitu. Oke, di sesi ini tuh kita gambaran kasarnya kita bakal bicara secara umum, detail mengenai dunia ekspor impor, yang dimana kebetulan Bu Yuli ini sendiri itu sudah merupakan praktisi ya di dunia tersebut selama hampir 15 tahun Bu. kira-kira 15. Kira-kira 15 tahun. Oke, mungkin bisa diceritakan kali Bu ya latar belakang dan pengalaman Ibu gitu. Kok bisa ya awalnya kok bisa masuk ke dunia tersebut, sepak terjangnya seperti apa gitu. Jadi awalnya dulu tuh saya nggak pernah cita-cita jadi marketing sebetulnya. Jadi waktu lulus kuliah tuh pengennya kerja di bidang finance malah, di belakang meja. Saya pikir mungkin dulu kan masih idealis ya, lulus kuliah di finance aja biar pikirnya tuh nggak ribet gitu. Terus saya pertama kerja itu di perusahaan BUMN, salah satu BUMN. Kebetulan saya di bagian finance. Mungkin karena dulu tuh masih idealis, nggak betah mas. Oh, nggak betah. Saya resign. Desain. Akhirnya saya sesuai bidang ilmu yang saya pelajari dulu kan saya di NPIK ya. Terus saya kerja di perusahaan perikanan di Kendal. Nah itu saya ditawarin oleh pimpinan saya itu kerja di divisi marketing. Saya coba, akhirnya kok cocok juga di divisi ini. Waktu itu saya handle untuk buyer Perancis. Mau nggak mau kan harus improve bahasa Inggris juga ya. Iya, Nah, betul. itu salah satu tantangan waktu itu karena saya waktu itu kan belum punya pengalaman apa-apa. Akhirnya improve, kelas dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang pun 15 tahun lebih bekerja di manufacture ekspor. Sebetulnya marketing lokal pun menarik juga sebetulnya, tapi saya lebih tertarik di ekspor karena lebih banyak berkomunikasi dengan buyer-buyer luar negeri. Nah, sampai sekarang pun ya akhirnya keterusan sampai sekarang akhirnya. Tapi bukannya biasanya marketing lebih apa ya? Bukan lebih stres, tapi bukannya marketing sama-sama stresnya Bu ya? Apa ya? Stereotipnya gitu. Karena dikejar target lah, penjualan lah Pasti, gitu. itu pasti. Kira-kira kenapa merasa lebih nyaman gitu pindah dari finance yang pusing juga ke marketing yang pusing juga gitu? Mungkin kembali lagi ke passion ya. Ke passion ya? Kan nggak setiap orang sama, ada yang passionnya di finance. Yeah. Kalau saya ternyata setelah berjalannya waktu lebih ke marketing, kayaknya lebih cocok untuk passion saya, kayaknya gitu sih. Cukup garang passionnya nih. Berarti 15 tahun ini manajer. Kira-kira tantangan apa aja Bu ya yang pernah Ibu alami gitu dan cara ngatasinnya? Kalau di marketing itu yang pasti adalah penjualan ya. Penjualan itu ya pasti pusing target dan sebagainya. Betul. Tantangan utama adalah bagaimana kita meyakinkan buyer supaya membeli produk kita. Padahal kan kompetitor banyak tuh. Misalnya perusahaan furniture kan nggak cuma punya aku, jadi itu banyak. Nah itu bagaimana cara kita menarik mereka untuk beli di perusahaan saya. Nah di dunia furniture sendiri itu ada beberapa segmen mas. Jadi buyer itu ada di middle, ada di low, ada di high end. Nah kebetulan perusahaan saya di middle. Nah di middle ini bagaimana cara kita istilahnya merayu customer untuk mau beli di perusahaan saya. Padahal tuh banyak toh kompetitornya. Salah satunya adalah mungkin kita bisa menyampaikan kelebihan apa yang bisa kita jual. Kalau di tempat saya itu pabrik furniture kebetulan bukan kayu sih, aluminium tempat saya. Aluminium. Itu di level middle itu sendiri itu tuh material tuh macam-macam mas kalau aluminium. Kelebihan saya adalah aluminium yang kita gunakan tuh tebalnya 2 mili thickness. 2 mili. Kalau di tempat lain itu 1,5 mili. Nah hubungannya itu dengan ketebalan 2 mili yang saya pakai itu lebih strong, lebih kuat kalau dipakai untuk hospitality. Nah hanya lagi desain itu berpengaruh. Terus nanti harga udah pasti ya. Itu bagaimana cara kita maintain aja lah. Tantangan terberat adalah menjual yang pasti sebagai marketing. Tapi kalau misalkan di dunia ekspor impor nih Bu, dari sekian banyak faktor gitu, kira-kira
buyer itu lebih bersifatnya rasional kayak harga, spesifikasi dan lain-lain, atau masih ada yang mempertimbangkan kayak citra perusahaan, kayak sama ini orangnya enak, harganya mahal dikit gak masalah gitu. Nah itu tergantung, kembali lagi yang saya sampaikan. Level tuh ada macam-macam mas. Kalau yang di level low pasti mereka yang dipikir harga. Bagaimana cara mereka men-squeeze harga jual kita supaya murah. Tapi kalau yang di middle, di level middle atau high, mereka biasanya lebih ke trust, lebih ke arah kepercayaan, lalu masalah quality. Harga tidak akan menjadi penting bagi mereka, maksudnya tidak menjadi prioritas utama. Kalau dalam hal nge-reach buyer gitu, kira-kira ada nggak media yang dipakai yang biasanya umumnya para eksportir itu gunakan untuk menjangkau buyer? Kayak saya pernah nonton beberapa channel tuh, ada yang bilang pakai website ini, banyak kamu bayar ini, kontaknya di kontak-kontakin atau datang ke event-event pemerintah kayak gitu. Kira-kira kalau dari ibu gimana? Kalau menurut saya yang paling penting kita punya website dulu yang bisa merepresent apa sih yang kita bisa jual gitu. Biasanya buyer akan lebih confident kalau kita punya website. Biasanya kalau di tempat saya itu yang pertama network. Buyer itu juga nggak bodoh-bodoh banget tuh. Misalnya mereka langsung kita tawarin, mereka beli itu pasti belum tentu mau juga. Jadi mereka akan menyelidiki dulu kita tuh seperti apa sih pabrik kita. Bahkan ada satu buyer saya di Spain, itu saya pernah kirim email ya, cuman email aja, itu kirim introduction letter, saya nawarin ini. Dia tertarik, tapi dia nggak langsung beli. Dia apa? Dia datang ke atas perdagangan kita di Barcelona, buyer itu. Terus dia ke Indonesia bareng sama atas perdagangan itu ke pabrikku. Langsung ke tempatnya. Jadi buyer tuh juga mikir juga, nggak berani langsung invest gitu. Mereka pasti akan memikirkan resiko juga. Nah resiko yang paling aman salah satunya adalah melalui dia kontak ke perwakilan dagang kita di luar negeri. Itu. Terus bisa juga lewat pameran nasional, internasional. Kalau di furniture itu yang paling gede di Jakarta kemarin namanya IFEX, Jakarta International Furniture. IFEX. IFEX. Itu kalau dunia furniture itu pameran yang paling gede lah. Itu semua buyer dari seluruh penjuru dunia datang ke tempat di Jakarta tempatnya. Kayak Gias berarti. Apa ya itu? Pameran mobil internasional. Mungkin di situ. Jadi bisa lewat pameran, bisa lewat introduction letter pastinya harus harus ada websitenya untuk menunjang presentasi. Network yang jelas. Alibaba juga bisa. Alibaba tapi itu biasanya untuk skala nggak begitu gede sih. Tapi dari berbagai media yang ibu gunakan tadi, persentase keberhasilan yang paling banyak itu biasanya di mana bu? Pameran. Oh bukan dari networking atau itu itu? Ya hampir sama lah. Hampir sama. Network itu juga penting, terus pameran juga. Karena buyer itu juga perlu sebelum beli mereka memastikan barang yang kita jual tuh kualitasnya kayak apa sih. Nah salah satunya mereka datang ke pameran untuk lihat kualitasnya kayak gini. Kalau pameran selain IFEX kan untuk furniture nih bu. Kalau yang ibu tahu mungkin buat komoditas ekspor lain gitu. Ada pameran apa aja? Kayaknya Trade Expo Indonesia. TEI. Trade Expo Indonesia. Jadi itu nggak hanya furniture, jadi kayak bisa kayak garment itu kayaknya ada juga sih. Oh itu berbagai komoditas dipamerkan. Makanan kayaknya ada craft itu juga. Setahun sekali? Setahun sekali di Jakarta. Untuk syarat masuk ke pameran kayak gitu tuh perlu apa aja bu? Kalau yang itu kayaknya kalau saya tuh lewat asosiasi sih ya. Oh asosiasi. Karena perusahaan saya tuh kan ownernya masuk asosiasi namanya HIMKI itu. Jadi memang dari kementerian itu dapat prioritas utama. Tapi kalau untuk UMKM kayaknya bisa kok. Oh tetap bisa? Bisa. Oh nggak batasin berarti ya? Kalau usaha-usaha UMKM itu bisa masuk juga. Cuman syaratnya saya nggak begitu. Kalau yang dari event pemerintah? Event pemerintah biasanya lewat ini Kementerian Perindustrian Perdagangan. Karena kita adalah perusahaan yang terdaftar resmi, mereka biasanya ngasih undangan tuh mas. Jadi mereka nanti akan ngumpulin perusahaan furniture misalnya. Nah nanti dia akan manggil kayak perwakilan dagang kita
bisa di Jepang, bisa di Australia. Kalau yang kemarin sih kita lewat Zoom meeting sih. Zoom meeting. Jadi kita nawarin produk tuh lewat Zoom, langsung direct sama perwakilan dagang kita. Gitu. Tapi harus sabar kalau lewat Kemendak karena prosesnya agak lama. Ya kalau itu paham. Nggak langsung, jadi prosesnya ya sabarlah. Tapi kalau untuk ikut pameran kayak gitu tuh, misalkan kayak ada eksportir masih kecil gitu, biaya yang diperlukan tuh cukup besar atau free atau bagaimana? Kalau free sih kayaknya enggak. Cuma kalau saya ya kalau yang contoh di Infex kemarin itu 1 meter persegi itu sekitar 1,7 juta kan. Biaya display ya? Bootnya aja. Tapi aku kurang paham kalau UMKM ya, karena dapat apa tuh namanya, dapat kemudahan dari Kemendak sih. Bantu dari pemerintah ya. Kalau nih perizinannya apa aja tuh kalau buat ekspor tadi, selain kayak misalkan bea cukai, terus sertifikat origin gitu? Kalau perizinan itu tentunya ya itu harus berbadan hukum ya. CVBP misalnya itu, terus ada legalitas dari kepabianan, terus punya daftar legalitas perusahaan ya, TDP, SIU, PPBP itu harus komplit. Terus export license. Itu untuk mendapatkannya Itu kayaknya lewat bea cukai. juga. Tadi masih nyambung deh kayak event. Kira-kira kalau pendekatan dalam ngadepin bayar sebagai negara kan berarti kan cross culture tuh. Itu kira-kira ibu ngadepinnya gimana? Nah, ini yang menarik tuh ini nih jadi marketing ya. Karena nggak sama semuanya. Yang spesifik tuh bayar Jepang itu kita beda sama Amerika. Jadi kalau Japanese itu lebih spesifik, dia lebih hati-hati, dia lebih rewel dalam segala hal. Tapi kalau dapat bayar Jepang tuh seneng karena loyal banget. Kalau misalnya kita dapat itu mereka nggak akan mudah untuk berganti. Paling ngomel. Tapi memang kalau misalnya yang perusahaan negara lain mungkin dia lebih ini ya, maksudnya lebih gampang pindah ke perusahaan lain. Tapi kalau Jepang itu memang awalnya suffer, jadi cara mendapatkannya itu effort lah. Tapi kalau sekali dapat itu akan selamanya. Dan cara bicaranya pun beda. Kalau sama Japanese itu harus benar-benar yang sopan, benar-benar soft. Beda sama bayar Amerika itu beda lagi lebih apa ya, mungkin kalau untuk orang US kan lebih saya tuh lebih free atau gimana ya. Kalau Jepang itu benar-benar sopan banget, soft semuanya, sopan santun, dan mereka benar-benar banyak. Selama ini kalau misalkan ngobrol bernegosiasi, apakah langsung ke tempat atau melalui perangkat online gitu? Biasanya lewat email. Email. Yang paling penting adalah email, telepon. Langsung. Ya itu kalau marketing ekspor kan value added-nya kita lebih, hasilnya lebih lancar. Jadi nanti masnya kalau misalnya di pusat Inggrisnya harus nggak mau harus bisa. Tapi kalau yang berbayar Jepang segala macam harus bisa bahasa Jepang. Nah itu uniknya, orang Jepang itu tidak semua bisa berbahasa Inggris. Sulit memang. Kadang dia ngomong apa, kita nanggepin apa, kita ngomong apa dia juga nggak tahu. Gitu. Tapi biasanya ada translatornya. Ada translatornya dari pihak mereka. Bisa. Akhirnya jalan juga mas. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Dia datang ke pabrik saya, ngomongnya ya kadang pakai simbol-simbol yang saya sendiri juga nggak ngerti gitu loh. Kadang dia mau pakai bahasa Inggris, dia ngambil apa tuh namanya, ngambil gadget, mungkin dia terus translate bahasa Inggris, kasih ini loh, maksudku tuh ini loh. Jadi dia tuh nunjukin pakai gadgetnya itu. Enggak jadi terlalu pembatas banget ya bahasa itu. Enggak sih. Nyatanya order sampai sekarang udah berkontainer-kontainer dalam kendala bahasa yang seperti itu kita jalan so far lancar aja. Berarti nggak usah nunggu sertifikat langsung jalan aja. Enggak. Tapi memang sulit sih, orang Jepang itu memang lebih spesial kelakuan. Kalau lain negara lain kayaknya rata-rata sama sih. Oh iya Bu, kalau ini kan di era internet berarti ya?
Dan pernah baca-baca juga kalau media sosial, internet itu meningkatkan perilaku apa ya, dari customer itu gampang berpindah. Entah pindah sekali, pindah beli. Itu efeknya kerasa itu nggak kalau di perusahaan? Oh pasti, tapi kan karena itu tadi trust. Mas. Yang penting kita bisa meyakinkan customer, nggak macam-macam, nggak melakukan kesalahan, jadi mereka nggak cari yang lain. Ya memang sulit ya karena udah pakai internet itu kan semua bisa, namanya open competition lah. Dan kita nggak bisa namanya harus memaksa beli di tempat kita kan nggak mungkin juga. Tapi yang kita tawarkan itu adalah trust. Itu harus dipegang benar-benar. Kalau enggak ya lari mas, akhirnya. Kalau cara mendapatkan trust dari tiap negara berbeda-beda atau memang ditujukan dari kualitas, pokoknya kualitas on time atau bagaimana? Iya, kalau trustnya itu memang dari itu masalah masalah waktu ya mas. Jadi kalau memang udah lama jadi bayar kita ya mereka pasti akan juga lebih percaya ke perusahaan kita. Dia mereka juga nggak mudah loh pindah ke perusahaan lain itu nggak mudah karena mereka takut resiko juga. Ya kan? Jadi misalnya ke tempat saya, dia mau pindah ke tempat lain dia nggak gampang loh. Jadi kesempatan untuk berpindahnya buyer itu agak sedikit berkurang ya kalau dunia ekspor impor. Berkurangnya sih enggak, tapi bagaimana cara kita meyakinkan mereka bahwa kita memang paling best. Itu ada trik-triknya sendiri sih dalam berjalannya waktu. Mereka juga nggak gampang langsung pindah kemana gitu, nggak semudah. Mereka takut juga loh invest berapa ribu US, berapa puluh ribu US kalau nggak kenal bener, kalau nggak percaya bener mereka nggak berani. Oh iya, tadi kan ibu nyinggung dengan masalah US. Mungkin mereka dengan lebih berani dan lebih ini kan ya, lebih luas. Kesempatan pindahnya lebih tinggi karena berani risk taking. Kira-kira cara menjalin trust-nya itu sama juga dengan yang lain? Sama aja betul ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya ya, kalau di US tuh mereka lebih banyak impor dari Cina saat kemarin sebelum tarif itu. Pokoknya kan mereka beli dari Cina. Kita mau gimana pun tuh nggak mungkin kita saingan harga dengan Cina tuh udah menyerah lah. Rajanya ya. Pokoknya apapun tuh kita. Tapi memang kelebihannya Indonesia dengan Cina adalah Indonesia tuh kualitasnya lebih bagus ya sebenarnya. Dalam furniture ya, kalau mereka kan kalau di Cina tuh mass production, jadi ordernya tuh harus banyak banget. Kalau kita kan bisa custom. Satuan pabriknya ya nggak mau. Bingung tarif ya. Jadi juga ada kan lagi ramai di belakang kebijakan. Kalau mengenai tarif sih sebetulnya nggak begitu ngefek juga sih mas di pabrikku, karena pabrikku itu kan di middle ya, di middle high. Kalau yang ngefek banget tuh mungkin yang di level bawah. Karena kan tarifnya kan banyak tuh. Nah mungkin tapi enggak. Soalnya Cina kan juga tarifnya 3 kali lebih gede dari Indonesia kan. Ya benar, sampai berapa kemarin? 100. Nah ini jadi kesempatan kita untuk beberapa perusahaan Amerika yang jadi pindah dari Cina ke Indonesia. Nah ini memang lagi rame-ramenya nih, beberapa perusahaan US masuk ke Indonesia, salah satunya perusahaan saya. Tapi masih dalam tahap penjajakan harga. Berarti ini change di dia ya? Change juga. Merebut dari Cina. Tapi termasuk perlu ya. Soalnya saya kemarin merhatiin Instagram saya gitu atau sosial media lainnya. Mereka kayak perang dagang saat live itu di konten. Jadi banyak yang kayak di Temu atau segala macam jual-jualin barang, bahkan sampai menerima satuan, jual barang tanpa logo brand. Mereka kayak gitu sih sebenarnya. Mereka juga sekarang, kalau dulu kan mereka mass production ya. Kalau sekarang mereka juga nggak mensyaratkan harus berapa ratus ribu pieces. Setahu saya, dengarnya saya kayak gitu sekarang. Kalau saya pantau juga gitu, udah mulai nerima orderan kecil. Iya. Sekarang tapi semua bayar-bayar di US tuh dalam posisi wait and see kayaknya. Jadi mereka juga masih lihat-lihat Trump ini menerapkan tarifnya tuh berapa persen. Ini kan tarif juga masih belum fix, masih belum fix kan naik turun. Tapi positifnya adalah ada kemungkinan bahwa yang biasanya mereka impor dari Cina
lari ke Indonesia. Positifnya ya. Ya, masih kan bahas buat teman-teman kali ya yang kiranya mau kritis ekspor gitu sebagai pemula. Oke Bu, kira-kira nih kalau sebagai mahasiswa segmen mana ya yang baiknya kita masukin gitu? Apakah kita langsung mencari segmen middle high atau low, kita berkompetisi dengan harga segala macam gitu? Kalau menurut saya sih yang dulu, yang gampang-gampang dulu aja lah buat belajar ya. Nanti kalau udah tahu itu kan namanya bisnis itu kan nggak gampang ya. Kompetitor tuh pasti wah di mana-mana kompetitor kan. Harga itu juga berpengaruh. Dan yang jelas tuh kalau mau minyak ekspor harus tahu regulasinya dulu. Cari tahu kompetitor, harga jual, lalu regulasi dari pemerintah, cara-cara menjadi eksportir kan harus ada ekspor license setahu saya ya. Terus pelajari packaging, bagaimana yang kita bisa bikin packagingnya nggak begitu ribet dan nggak begitu mahal. Terus cari tahu ke ini mana biasanya ke departemen perdagangan mungkin ya, cari tahu untuk kerjasama untuk MKM-nya yang masih skala kecil. Kalau untuk komoditasnya kira-kira Ibu menyarankan apa yang untuk level entry, entah apakah mungkin bahan alam entah kopi atau kerajinan tangan atau big kayu gitu? Kalau selama saya dapat undangan dari Kemendak ya, itu kan ada beberapa buyer, tidak cuma furniture. Yang paling ramai itu adalah makanan. Ada kopi gitu-gitu, kopi, terus kerajinan tangan itu yang paling ramai. India itu paling ramai. India tuh banyak yang minat sama food ingredient gitu-gitu, kopi gitu-gitu. Karena kayak bumbu kari gitu-gitu. Terus Australia juga loh. Australia apa? Food ingredient gitu. Kayak keripik-keripik gitu tuh kayaknya ramai, mereka suka. Ada juga ya? Ada. Nah itu mungkin untuk detailnya bisa dikonsultasi sama orang Kemendak. Kalau furniture kayaknya nggak gitu, ya ada, cuman ya karena mungkin pengaruh dari harga juga ya. Kalau furniture kan harganya kan ada mas. Ya, benar. Kalau makanan kan mungkin kita juga nggak terlalu ya beresiko, tapi kan nggak segede kita jual furniture. Kalau untuk craft juga. Kalau konsultasi dengan Kemendak itu gimana cara approach-nya itu? Apakah langsung email, datang ke Cuma datang aja. Oh, langsung datang? Tempatnya di itu loh, di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Itu datang kita langsung dilayani kayak. Sekarang pemerintah tuh servisnya jauh lebih bagus loh daripada zaman dulu. Jadi mereka memang lebih proaktif dan menghargai orang-orang yang banyak yang mau mempunyai kemauan, keinginan untuk cari tahu. Saya kira ribet gitu. Enggak. Sekarang. Sekarang lebih simpel dan mereka lebih proaktif untuk menerima. Untuk UMKM. Oh ya, memang itu digalakan kok UMKM. Yang di mana pameran di IFEX itu kan ada hall sendiri untuk UMKM. Jadi kita kan ada beberapa hall tuh di JCC. Jadi untuk UMKM itu ada hall sendiri gede khusus untuk UMKM. Jadi memang pemerintah lagi fokus di situ galakan. Kesempatan nanti ini ya. Ini lagi pindah kayu, lagi digalakan pemerintah. Bisa nih teman-teman buat masuk gitu, kan? Benar aja banyak-banyak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh. Kira-kira sebagai mahasiswa nih, biaya yang realistis yang untuk bisa kita seperti modal awal gitu, modal kerja awal. Nah, itu tergantung dari komoditi yang dijual ya. Setahu saya sih kalau untuk perizinan itu estimasi ya itu sekitar 5 juta. 5 juta. Mungkin sekitar itu lah 5 juta. Aku nggak tahu, mungkin dari pemerintah ada fasilitas kemudahan untuk pemula, saya kurang paham gitu. Coba ditanya itu. Terus apa lagi ya? Aja. Kalau lebih ke arah kayak misalnya aset itu diperlukan atau tidak? Misalnya kayak aset tetap entah produksi atau gudang. Enggak. Itu kalau menurut aku ya biaya untuk pendaftaran itu sekitar 5 juta lah untuk registrasi
Terus untuk biaya produksi mungkin ya untuk yang skala kecil 2 juta, 3 jutaan. Main supplier atau tidak produksi sendiri gitu. Produksi sendiri. Itu ya itu makanya saya tadi bilang cari tahu ke kompetitor, cari tahu ini apa yang mereka lakukan. Biaya produksi mungkin ya 2 juta. Mungkin 10 sampai 15 kali ya Mas. Untuk skala kecil ya. Sampai 15 sudah ya. Oh iya, berarti kalau biaya pengiriman kan biasanya yang dipikirin kan kalau ekspor yang kontainer kapal feri kan bayarnya itu jadi pengirimannya besar gitu. Biasanya itu dari kita yang memblokir dulu kah atau dari buyer sedia kayak ya dia pengiriman tak tanggung dulu gitu. Itu tergantung negosiasi dari buyer sama bayarnya sih. Kalau nggak lewat kontainer kan bisa lewat kayak kurir apa DHL, FedEx gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau lewat kayak itu tuh lebih mahal sih. Jadi range lewat forwarding itu. MKL forwarding itu. Tapi kalau package-nya sendiri masuk di harga jual kan Mas? Ya. Ya kan packaging. Tapi kalau untuk biaya pengiriman tergantung dari bayarnya sendiri atau mereka yang bayar atau termasuk dari harga jual juga. Oh, packaging itu bukan bukan cuma per produk, tapi packaging keseluruhan gitu. Komoditi yang dijual maksudnya packagingnya tuh mau gimana? Komoditi kayak misalnya makanan. Itu kalau misalnya ekspor kan nggak mungkin cuma di plastik gitu kan, mungkin ada pakai kardus atau apa. Biasanya itu tergantung dari harga jualmu. Kalau misalnya harga jualmu tinggi ya tentunya dengan packagingnya lebih bagus dan aman sampai tujuan. Kayaknya sih dari saya udah puas pertanyaannya sih. Mungkin dari teman-teman juga udah lumayan banyak dengar ya mengenai teknis pelaksanaan ekspor impor. Mungkin kalau mau tahu lebih lengkap seperti saran Bu Yuli langsung ke Kemendak di Jalan Pahlawan buat episode. Coba tanya-tanya di situ. Udah paling gitu aja kali ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Yuli atas sharing informasinya kepada adik-adik teman mahasiswa rumah pemuda di sana. Mungkin cukup di sini. Selamat siang teman-teman semua. Maksudnya